San Sri Krishna sampai sekarang sampai ke masa yang akan datang. Meskipun pertempuran itu sulit dan sangat tidak nyaman, melelahkan, membuat kita menjadi tidak damai kadang-kadang. Namun harus dilakukan. Nah, pertempuran itu tidak harus dalam bentuk mengangkat senjata ya. Pertempuran ya itu membawa nilai-nilai kebaikan di dunia ini. Agar bisa nilai kebaikan itu lebih besar dari nilai-nilai ketidakbaikan. Caranya, ya salah satu caranya adalah Baba membuat Ananda Marga ini. Jadi untuk mengembangkan, menyebarluaskan nilai-nilai kebaikan, ya, untuk menyebarluaskan praktek meditasi, ajaran-ajaran, latihan sehari-hari yang baik untuk kesehatan pikiran, diri maupun masyarakat. Jadi ini adalah medan pertempuran kecil. Ya. Jadi seorang sadaka tidak hanya siap melakukan meditasi untuk dirinya di rumah, tapi juga siap untuk melakukan pertempuran. Untuk membawa, menyebarkan nilai-nilai kebaikan. Ya, itu untuk hari ini. Terima kasih. Namaskar.
Namaskar. Ya, seperti biasa silakan jika ada pertanyaan ya. Atau ada mungkin sharing boleh juga. Namaskar. Saya sedikit bertanya tentang masalah perbedaan antara mandi setengah dengan mandi full. Kira-kira apa kelebihannya kalau mandi setengah? Ya, mandi setengah itu sebenarnya adalah hanya untuk mengganti mandi biasa. Jadi kalau sudah mandi nggak perlu lagi mandi setengah. Ya, Pak. Jadi misalnya sekarang mau makan siang, kan nggak perlu mandi. Bisa mandi setengah saja. Jadi mandi setengah dilakukan sebelum meditasi, sebelum makan, sebelum tidur, sebelum asanas. Tapi kalau sudah mandi, nggak perlu lagi mandi setengah. Ya. Nggak perlu lagi gitu. Jadi mandi setengah itu untuk mengganti mandi. Ya kalau mandi kan tetap 2 kali sehari. Nah, tapi kan kita makan tidak selalu mandi sebelumnya. Misalnya makan siang misalnya, kan tidak mandi. Jadi bisa mandi setengah. Tuh. Asana sore hari misalnya sebelum mandi boleh, mandi setengah sebelumnya. Gimana caranya mandi setengah? Pak Ibuti ke depan bisa tunjukkan. Demonstrasi. Jadi namanya Viapak Saucha ya, mandi setengah. Pertama-tama basahi dulu bagian di bawah besar ya, bukan kondisi yang betul basah ya. Kemudian hingga bagian belakang terus kaki dari lutut ke bawah segera atau di sampai basah itu. Kemudian tangan dari situ sampai ke semua. Setelah itu kita ambil air sedikitnya terus digulung sampai di bulan. Jangan juga digulung ya. Sementara air belum digulung kita bersihkan air bermata sebanyak minimal 12 kali dengan kedua tangan dengan mata terbuka minimal 12 kali sementara air digulung masih digulung. Lebih kalau saya lebih suka ditamparkan ya airnya ya, kalau dipercikkan kan kecil-kecil kurang ya, tamparkan airnya aja, jangan pakai tangan nampar. Air yang digulung tadi kembali di tumpuan. Setelah itu langsung diinjak sama Ya. Untuk memasukkan air itu keluar dari mulut itu? Ya itu juga, tapi itu bisa dilakukan saat mandi aja cukup. Ya. Jadi masukin air, ini air masuk, paling idealnya keluar dari mulut ya, tapi di awal itu akan sakit karena jarang masuk airnya. Tapi akan membersihkan sebenarnya, bagus. Orang kalau dingin, angin, kotor itu udara, ini membersihkan, jarang pilek jadinya. Ya, nggak cepat pilek atau flu. Masuk air, keluar. Atau masuk air kiri, keluar kanan. Masuk air kanan, keluar kiri. Itu juga bisa. Namun lebih bagus lagi kalau masuk air, keluar dari mulut. Tapi ini pengah di awal-awal aja. Ya, pengahnya di awal-awal, nanti udah berapa kali. Sedikit aja dulu, jangan banyak-banyak. Setelah lama-lama baru banyakin. Keluar ya. Orang ini kan saluran ini sebenarnya. Kalau kita bernafas, kan kotoran itu dia tersaring, tapi di sini masih diam dia di sini di rongga-rongga ini. Kalau kita udara kotor, ya itu masih dia di sini. Lama-lama kan ada aja yang masuk, itu udah jadi flu jadinya, jadi pilek, jadi flu. Kalau kita setiap hari bersihkan, ini fresh, seger jadinya nafas.
Kalau saya lakukan setiap mandi biasanya. Tapi memang paling idealnya pada saat dia pak saucha. Cuma kadang-kadang pakai baju susah juga. Kadang-kadang bisa begini. Ya. Dihindari pakaian. Namaskar. Ada lagi pertanyaan? Jadi dengan biapak saucha itu maksudnya apa? Untuk mendinginkan, menyejukkan tubuh, terutama ini pertama ya, di pusar ke bawah itu yang paling panas tubuh itu. Jadi itu pertama, disentuh air, belakang. Terus yang lain mata itu kalau dikena air, kayak orang nyelam itu menurut penelitian turun detak jantungnya detak jantungnya itu makin lambat, turun frekuensinya. Jadinya orangnya semakin tenang, sejuk. Jadi itu bagus sebelum meditasi, sebelum makan, sebelum tidur. Sebelum tidur kan nggak mandi kan, nah bisa mandi setengah. Kamar mandi, buang air dulu, kemudian lakukan mandi setengah. Diusap-usap pakai handuk tentu, setelah itu tidur. Atau meditasi dulu sebelum tidur, 1-2 menit bisa. Ya. Nggak bisa. Memang itu urutannya. Ya, yang terakhir paling atas. Ini yang pertama. Terus bawah. Ya. Di bawah pusar. Ya, dari pusar ke bawah. Ya. Yang jelas tidak hanya di pusar, tapi yang lebih penting itu di bawah pusar. Cakra 2, cakra 3, ya, cakra 3 dulu, cakra 2, terus itu yang panas ya. Ada lagi? Brother, do you have any question? Ekadasi, I can send you Friday, Saturday is Ekadasi. Ini perkenalkan ya, Brother Flood. Flood, what is your name? Blood. Yes, Blood. Baru belajar meditasi juga ya. Lesson 1. Tapi sebelumnya udah praktek, udah ketemu dengan margi-margi Rusia di Bali, udah belajar, tapi Babanam Kewalam ya berapa bulan. Akhirnya inisiasi udah minggu lalu. Di Canggu. Ya. Tadi kesini untuk review, karena habis inisiasi ada yang masih ragu, jadi kesini datang tadi tak ajak sini terus. Banyak orang Rusia di sini ya di Bali, banyak juga margi Rusia di Bali, ada di Ubud, ada di sekeliling Bali ada. Ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Kalau tidak, kita cukupkan. Oke, namaskar.